Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam kepada dosen pengampu Profesor Dr. Hewan Inengah Kertabesum MSI serta teman-teman. Perkenalkan, saya Tresna Putri Savana dengan NIM akhir 060, kelas B akan memaparkan tugas workshop 1 mengenai cara penanganan kelahiran anak babi. Pada masa laktasi, anak babi ini rentan mengalami kematian. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Seperti yang sudah saya paparkan di sini, ada 8 hal yang harus dilakukan. Yang pertama ialah dimulai dari pembersihan tubuh. Anak babi yang baru lahir memiliki selaput lendir. Selaput ini biasanya menutupi tubuhnya, terutama lubang hidung dan mulut. Oleh karena itu, perlu adanya pembersihan. Pembersihan ini bukan berarti dimandikan, karena babi yang masih kecil masih belum boleh dimandikan, mengingat kondisi tubuhnya yang masih labil, jadi harus bisa menunggu sampai kurang lebih umurnya 3 minggu untuk bisa dimandikan. Selanjutnya ialah pemotongan tali pusar. Pada gambar di samping terlihat anatomi tali pusar berada di antara nipple rows. Tali pusar ini perlu dipotong karena bisa menjadi gerbang masuk bibit penyakit. Langkah-langkahnya yaitu tali pusar diikatkan kurang lebih 2,5 cm dari pangkal dengan seutas benang steril. Lalu potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Jika sudah terpotong, oleskan iodium tincture keras di tempat pemotongan tali pusar. Selanjutnya ialah pemberian kolostrum induk. Kolostrum induk babi mengandung diantaranya laktoferin, hormon, vitamin, enzim, asam amino, serta nutrisi lain yang bermanfaat sebagai growth factor dan immune factor. Selanjutnya adalah pemotongan gigi. Pemotongan gigi yang dilakukan menggunakan alat semacam tang. Hal ini perlu dilakukan karena gigi anak babi itu cukup tajam, sehingga akan melukai putik induk dan bisa saling menggigit antar anak babi. Jika hal itu terjadi akan menyebabkan infeksi. Yang kelima ialah pemotongan ekor atau pigtail docking. Fungsinya itu untuk menghindari infeksi dari gigitan anak babi lainnya dan mempermudah proses perkawinan pada babi betina agar tidak menutupi vulva, sehingga mempermudah babi jantan. Caranya adalah dengan memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Alat yang digunakan adalah pigtail electric docking atau pisau yang tumpul agar meminimalisir pendarahan. Yang keenam ada kastrasi. Kastrasi dilakukan pada anak babi berumur 2-3 minggu. Manfaatnya untuk mempertahankan kualitas daging serta menjinakkan babi jantan yang mempunyai sifat kanibal. Nomor 7 ada perkandangan. Perkandangan di samping kandang induk 150 x 60 x 60 cm khusus untuk anak babi ketika tidur atau tidak menyusu, disertai penghangat 120 watt dan menggunakan lantai tipe panggung supaya bisa menjaga kekeringan lantai kandang karena lantai beton itu tidak menyerap air. Dan yang terakhir ialah pakan tambahan dengan cara crib feeding di dalam kandang kelahiran umur 7-10 hari. Pemberian ini dilakukan selama 2-3 kali sehari. Disingkat dari dua, kenapa? Karena Berikut ini adalah contoh video kandang anak babi yang diambil dari channel Ligus Official di YouTube. Bisa dilihat bahwa kandangnya ini terdapat sekat. Fungsinya ini supaya babi ini tidak bertengkar karena berbeda indukan. pasti dia bertengkar. Untuk kandang ini, bisa dilihat Ini juga ada masih kecil dibandingkan babi yang sebelumnya, di mana umur dari babi-babi ini kurang lebih 1 minggu. sudah mantap dah. Baik, berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Itu saja materi mengenai cara penanganan kelahiran anak babi. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan. Sekian, terima kasih.